semuanya, perkenalkan saya Natasha Agustina. Saya merupakan mahasiswa manajemen semester 6 PSDKU Fakultas Bisnis Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, Kampus Kota Madiun. Di sini saya akan mereview beberapa jurnal internasional strategi pemasaran, tetapi sebelum itu saya akan menjelaskan latar belakang saya memilih konsentrasi pemasaran, karena tugas ini akan memenuhi tugas mata kuliah strategi pemasaran di semester 6 ini. Jadi, alasan saya memilih salah satu konsentrasi dari 3 konsentrasi manajemen di UKWMS Kampus Kota Madiun, yaitu pemasaran, keuangan, dan sumber daya manusia, karena menurut saya yang pertama, pemasaran ini memiliki prospek kerja yang luas. Setiap industri pasti membutuhkan pemasar untuk pengembangan bisnis mereka. Sebenarnya ketiga konsentrasi tadi penting dan berkesinambungan. Tetapi setelah saya melewati beberapa semester yang membahas tentang ketiga konsentrasi ini, saya rasa lebih relate dengan konsentrasi pemasaran. Yang kedua, ilmu pemasaran ini dinamis, alias landscape pemasaran ini bisa diterapkan seiring perkembangan zaman. Saya sendiri pernah memiliki bisnis media sosial marketing, jadi di situ saya mengelola sosial media pelaku usaha. Jadi menurut saya kalau saya mengambil pemasaran, ilmu saya untuk hal itu akan semakin berkembang. Saya juga menyukai teknologi, sehingga untuk orang-orang yang menyukai perkembangan seperti itu, kita semua pasti relate dengan ilmu pemasaran ini, sehingga saya ingin mendalaminya lebih lanjut. Dan yang ketiga, dengan pemasaran ini saya berpikir akan meningkatkan kreativitas dan inovatif, karena pemasar dituntut untuk melakukan riset pasar, strategi marketing, dan bagaimana kita bisa berinovasi mengembangkan produk atau bisnis kita. Sehingga ilmu pemasaran ini menurut saya bisa diterapkan di konteks yang lebih luas lagi. Dan yang keempat, saya sendiri memiliki bisnis alias saya berkuliah sambil kerja. Jadi menurut saya dengan adanya pemasaran yang saya tekuni lebih lanjut ini, saya dapat mengembangkan bisnis saya dan dapat meningkatkan karir saya suatu saat nanti. Baik, selanjutnya saya akan mereview langsung saja kepada jurnalnya. Jurnal Internasional Strategi Pemasaran dengan tema Studi Kasus Health Conscious Consumer Behavior, Solusi Customer Satisfaction. Jadi jurnal yang akan saya review pertama ini adalah British Food Journal dari Cina dengan judul Islamic Food Laws, Customer Satisfaction Effect Halal Purchase Intention in China, Moderating Role of Religiosity. Dengan penulis Ahmed Hasan Abdo, Markus Patrick Chen, Safiqur Rahman, Azam Ibrahim Ali Al-Bahid, Muhanna Yosef Al-Mahayitah. Tahun terbitnya 2024. Langsung saja, di abstrak jurnal ini membahas tentang penelitian menyelidiki hubungan antara kepercayaan halal, kesadaran halal, sertifikasi halal, kebutuhan kognitif atau need cognition yang selanjutnya disebut NC, usaha, kesadaran kesehatan, dan kepuasan terhadap niat pembelian halal. Selain itu, penelitian ini juga mengeksplorasi lebih lanjut mengenai bagaimana sih peran religiositas sebagai moderator antara satisfaction toward halal food atau disingkat STHF dan niat pembelian halal. Metode yang digunakan yakni pengumpulan data dari 476 responden muslim di Guangzhou dan Shenzhen di Cina, menggunakan teknik sampling purposive atau purposive sampling. Analisis datanya menggunakan SMPLS untuk menguji hipotesisnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepercayaan halal, kesadaran halal, sertifikasi halal, usaha, dan kesadaran kesehatan dapat meningkatkan STHF. Namun, NC atau need cognition tadi tidak berpengaruh pada STHF. Selain itu, STHF secara signifikan menentukan niat pembelian halal. Dan yang terakhir, peran religiositas memperkuat asosiasi positif antara STHF dan niat pembelian. Seperti yang kita ketahui bahwa di Cina ini bukan negara yang mayoritas muslim, jadi dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis untuk memberikan wawasan bagi pemasar makanan dan pengambil kebijakan untuk meningkatkan niat pembelian halal di kalangan konsumen muslim, terutama di Cina.
Teori yang digunakan dalam penelitian ini merupakan salah satu penelitian awal yang mengintegrasikan kepercayaan komponen halal tadi untuk mengeksplorasi niat pembelian halal menggunakan teorinya Planet of Behavior atau TPB. Nah, jurnal ini memberikan kontribusi signifikan dalam memahami faktor-faktor yang mempengaruhi niat pembelian makanan halal di kalangan konsumen muslim, terutama di Cina. Penelitian ini menunjukkan bahwa komponen halal tadi dapat memperkuat atau meningkatkan kepuasan atau customer satisfaction terhadap makanan halal, sehingga dapat mempengaruhi niat pembelian halal di Cina. Kemudian identifikasi aspek pemasarannya. Di sini saya akan mengidentifikasi yang pertama adalah market-based marketing. Pemasaran berfokus pada pasar halal. Penelitian ini menekankan pentingnya memahami kebutuhan dan preferensi konsumen muslim dalam pasar halal, terutama di Cina, yang bahwa muslim merupakan minoritas di sana. Hal ini mencakup kepercayaan halal, kesadaran halal, sertifikasi halal, dan religiusitas sebagai faktor kunci dalam mempengaruhi niat pembelian produk makanan halal. Yang kedua, dianalisis dari Customer Focused Organization. Pengembangan produk berbasis kebutuhan konsumen lain ini menunjukkan bahwa konsumen muslim sangat memperhatikan kepercayaan halal atau produk-produk yang sudah diklaim halal untuk meningkatkan kepuasan konsumen mereka atau untuk meningkatkan kepuasan diri mereka dalam melakukan pembelian. Yang ketiga, mengukur customer performance. Penelitian ini menggunakan kepuasan terhadap makanan halal atau tadi STHF sebagai indikator kinerja pelanggan yang secara signifikan mempengaruhi niat pembelian produk halal. Yang keempat, mengukur profit impact customer retention. Dengan adanya peran religiusitas memperkuat hubungan antara kepuasan dan niat pembelian, menunjukkan bahwa mempertahankan pelanggan yang religius dapat berdampak positif pada profit melalui peningkatan niat pembelian. Penelitian ini punya fokus di salah satu agama yang dipercaya masyarakat sehingga lebih mengembangkan aspek yang berhubungan dengan religiusitas tadi. Yang kelima adalah mengukur marketing profitability. Sebenarnya di jurnal ini tidak membahas lengkap tentang bagaimana perhitungan profitability-nya, tapi secara tidak tersurat, sertifikasi halal ini mampu meningkatkan kepuasan dan niat pembelian karena dengan adanya produk atau makanan yang halal tadi, pemasar kan perlu menambah modalnya sehingga dapat meningkatkan profitnya. Ini akan berdampak pada return on sales atau return on investment. Kemudian memformulasikan produk positioning strategy. Makanan halal dapat diposisikan sebagai produk yang memenuhi standar kepercayaan dan kesadaran halal, menarik konsumen muslim yang memprioritaskan religiusitas. Kemudian branding strategi, membangun merek yang dipercaya sebagai penyedia makanan halal yang sesuai dengan standar Islam dan dapat meningkatkan kepercayaan di kalangan konsumen. Kemudian product line strategi, diversifikasi produk halal dengan menawarkan produk bersertifikat dan memenuhi standar kepercayaan dapat memperluas pangsa pasar sehingga dapat meningkatkan juga kepuasan pelanggan. Yang ke-10 adalah value-based strategy, menawarkan nilai tambah berupa kepastian halal dan kesehatan dapat meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan muslim. Selanjutnya adalah analisis customer satisfaction-nya. Jadi dengan adanya produk halal tadi dapat meningkatkan kepuasan konsumen. Kemudian kita masuk ke artikel yang kedua atau jurnal yang kedua dari International Journal of Research Studies in Management dengan judul Product Quality, Marketing Strategy, and Customer Satisfaction Basis for Food Industry Revenue Growth Strategy Framework. Nah, di jurnal yang kedua ini penulisnya adalah Xiaoqi Cheng dengan tahun terbit 2024. Penelitian ini mengeksplorasikan faktor utama yang mendorong pertumbuhan pendapatan di industri makanan Tiongkok dengan fokus pada hubungan antara kualitas produk, strategi pemasaran, dan kepuasan pelanggan. Studi ini mempengaruhi persepsi pelanggan terhadap aspek seperti konsumen,
dalam menilai keamanan, nilai, inovasi, gizi, pemasaran, kualitas sensorik, dan bagaimana dapat meningkatkan kualitas atau kepuasan pelanggan. Kemudian yang selanjutnya adalah metode. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan mixed methods dengan desain deskriptif untuk mengamati dan mendokumentasikan fenomena secara sistematif. Instrumen pengumpulan datanya menggunakan kuesioner yang telah divalidasi dengan uji reliabilitas. Skala Likert digunakan untuk mengukur persepsi respondennya. Nah, respondennya sendiri sebanyak 80 kuesioner didistribusikan ke setiap perusahaan yang menggunakan metode convenience sampling. Analisis datanya, data dianalisis secara kuantitatif untuk mengidentifikasi hubungan antara kualitas produk, strategi pemasaran, dan kepuasan pelanggan. Hasilnya menunjukkan bahwa aspek keamanan, nilai gizi, dan sifat sensorik memiliki pengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Kemudian segmentasi pasar yang tepat, inovasi pemasaran, dan positioning produk yang efektif dapat meningkatkan persepsi pelanggan terhadap nilai produk. Kemudian dalam faktor kepuasan pelanggan, faktor seperti kualitas layanan, nilai uang, kebersihan, dan higienitas terbukti berkontribusi pada loyalitas pelanggan. Penelitian ini mengembangkan kerangka kerja yang strategis untuk pertumbuhan pendapatan di industri makanan Tiongkok. Manfaatnya, memberikan panduan praktis bagi pelaku bisnis makanan dalam meningkatkan profitabilitas melalui pendekatan berbasis pelanggan. Teori yang digunakan merupakan teori kepuasan pelanggan, teori strategi pemasaran, dan teori hubungan antara kualitas produk dan kepuasan pelanggan. Kemudian, kesimpulannya, penelitian ini berhasil menunjukkan bahwa sinergi antara komponen tadi mampu meningkatkan kepuasan konsumen di tingkat global yang kita analisis dari Tiongkok. Identifikasi aspek pemasaran yang pertama adalah market-based marketing. Jurnal ini menekankan pentingnya strategi pemasaran yang efektif untuk menyampaikan nilai produk dan layanan kepada target audiens yang tepat. Kemudian yang kedua, customer focused organization. Organisasi yang berfokus pada pelanggan sangat ditekankan dalam jurnal ini. Ini menyoroti pentingnya mencari umpan balik pelanggan dan menerapkan perbaikan berdasarkan wawasan pelanggan. Selanjutnya, mengukur customer performance. Jurnal ini sebenarnya tidak terlalu spesifik membahas, tetapi menekankan pentingnya kepuasan pelanggan sebagai indikator utama. Kemudian, profit impact customer retention. Jurnal ini menekankan bahwa pelanggan yang puas lebih cenderung untuk membeli kembali, merekomendasikan kepada orang lain, dan menghabiskan lebih banyak uangnya untuk berkontribusi pada pertumbuhan pendapatan. Kemudian, mengukur profitability. Yang seperti di jurnal pertama, bahwa jurnal ini belum terlalu membahas tentang profitability. Kemudian dalam product positioning strategy, jurnal ini menyebutkan bahwa product positioning adalah bagian penting dari strategi pemasaran. Value-based strateginya, jurnal ini menekankan pentingnya menyampaikan proporsi nilai produk kepada pelanggan. Value creation, jurnal ini menyoroti bahwa produk berkualitas tinggi menciptakan nilai bagi pelanggan yang mengarah pada kepuasan, loyalitas, dan kesediaan untuk membayar harga premium. Di analisis dari need-based segmentation, jurnal ini menyebutkan bahwa segmentasi pasar untuk menargetkan pesan pemasaran yang tepat kepada audiens yang tepat. Dalam hal strategic marketing planning, jurnal ini menyatakan perlunya pendekatan strategis untuk pertumbuhan pendapatan industri makanan di Tiongkok. Selanjutnya, dari sosial media platform, memakai WeChat dan Douyin sangat penting untuk membangun keterlibatan dan kemitraan dengan influencer. Dari marketing channel strateginya, jurnal ini menyebutkan bahwa keberhasilan pemasaran di industri makanan melibatkan pemanfaatan berbagai saluran termasuk media sosial, iklan, dan kemitraan strategis. Kemudian kita masuk ke jurnal yang ketiga, yakni International Journal of Tourism and Hospitality in Asia Pacific, dengan judul Marketing Strategies in Delivering Customer Satisfaction, a Case Study of Nestle. Jurnal ini terbit pada tahun 2023 yang
menginvestigasikan hubungan antara strategi pemasaran 4P, product, price, 4P, product, price, place, dan promotion, dengan kepuasan pelanggan pada Nestle. Survei ini dilakukan terhadap 106 pengguna Nestle dan hasilnya menunjukkan bahwa semua elemen strategi pemasaran tersebut berhubungan signifikan dengan kepuasan pelanggan. Metode yang digunakan merupakan studi kasus dengan metode kuantitatif, pengumpulan datanya 106 responden tadi, dan analisis datanya menggunakan regresi linear berganda. Manfaat jurnal ini adalah memberikan wawasan bagi Nestle dan perusahaan lain tentang pentingnya strategi pemasaran dalam meningkatkan kepuasan pelanggan dan reputasi perusahaan. Tentunya teori yang digunakan adalah teori marketing mix atau 4P dan teori customer satisfaction. Kesimpulannya bahwa strategi 4P tadi mampu mengoptimalkan elemen-elemen lain sehingga dapat memperkuat kepuasan konsumen Nestle. Kita identifikasi lagi aspek pemasarannya, market-based marketingnya, menekankan bahwa pentingnya strategi pemasaran yang efektif untuk menyampaikan nilai produk, pelayanan kepada target audiens yang tepat. Kemudian customer focus organization, yaitu berfokus pada pelanggan yang sangat ditekankan kepuasan konsumennya melalui pembelian berulang, rekomendasi, dan peningkatan pengeluaran atau bagaimana dia bisa merelakan uangnya untuk membeli produk ini. Yang ketiga, mengukur customer performance. Meskipun tidak secara spesifik ditekankan, tetapi dalam jurnal ini menekankan pentingnya kepuasan pelanggan. Kemudian dalam Profit Impact Customer Retention, jurnal ini menekankan bahwa pelanggan yang puas lebih cenderung untuk membeli kembali, merekomendasikan, dan menghabiskan lebih banyak uangnya. Kemudian kita masuk ke product positioning strategi, bahwa 4P tadi berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Kita analisis dari product value based strategy, bahwa jurnal ini menekankan proporsi nilai produk kepada pelanggan. Dalam hal value creation-nya, jurnal ini menyoroti bahwa produk berkualitas tinggi menciptakan nilai bagi pelanggan yang mengarah pada kepuasan, loyalitas, dan kesediaan untuk membayar harga yang lebih tinggi lagi. Terutama produk Nestle yang kita kenal memiliki tingkatan-tingkatan sesuai segmen yang ditargetkannya. Kemudian dalam need-based segmentation, jurnal ini menyebutkan pentingnya segmentasi pasar untuk menargetkan pesan pemasaran. Di analisis dari customer satisfaction-nya, kepuasan pelanggan didefinisikan. Di sini dibahas lebih lanjut bahwa kepuasan pelanggan ini didefinisikan menurut Kotler dan Keller adalah tingkat ide seseorang setelah membandingkan kinerja produk dengan harapan mereka. Kemudian kita masuk ke jurnal yang keempat. Ini adalah International Journal of Research atau IJR dengan judul The Influence of Green Initiative. Kemudian kita masuk ke jurnal yang keempat, yaitu Jurnal International Journal of Research atau IJR dengan judul The Influence of Green Initiative on Customer Satisfaction of Health Conscious Consumer in Sri Lanka. Penulisnya Viswa Vimukti Jayawardana dan Janaka Rumesh Gamlat. Tahun terbitnya 2025. Penelitian ini mengkaji pengaruh praktik ramah lingkungan seperti produksi makanan organik, kemasan ramah lingkungan, dan pertanian organik terhadap kepuasan pelanggan yang sadar kesehatan di Sri Lanka. Dengan fokus pada ABC PVT Ltd menggunakan pendekatan kuantitatif. Data ini dikumpulkan melalui survei dari 108 responden atau konsumen yang sadar akan kesehatan tadi. Analisisnya menggunakan korelasi Pearson dan uji Chi-square digunakan untuk mengevaluasi hubungan antar variabel. Hasilnya menunjukkan bahwa adanya hubungan positif moderat antara inisiatif hijau dan kepuasan pelanggan dengan kemasan ramah lingkungan memiliki pengaruh yang tinggi. Studi ini memberikan implikasi teoritis dan praktis bagi bisnis dalam memprioritaskan inisiatif hijau untuk meningkatkan loyalitas dan kepuasan konsumen. Kemudian kita masuk langsung saja ke kesimpulan, ke identifikasi aspek pemasarannya, bahwa jurnal ini dianalisis dari market-based marketingnya menunjukkan bahwa bisnis khususnya di sektor makanan dan minuman perlu memperhatikan tren konsumen yang semakin peduli terhadap lingkungan kesehatan.
Dengan demikian, strategi pemasaran harus berfokus pada nilai-nilai keberlanjutan dan kesehatan untuk menarik dan mempertahankan pelanggan. Kemudian dari Customer Focus Organization, penelitian ini secara eksplisit berfokus pada kepuasan pelanggan sebagai metrik utamanya. Di analisis customer satisfaction-nya, kepuasan pelanggan ini merupakan variabel dependen utama yang diukur sebagai respon terhadap inisiatif hijau yang diterapkan oleh perusahaan seperti penggunaan makanan organik, kemasan ramah lingkungan, dan praktik pertanian organik. Selanjutnya, dari customer performance-nya melalui tingkat kepuasan mereka terhadap inisiatif hijau perusahaan. Kuesionernya digunakan untuk mengumpulkan data bagaimana persepsi dan kepuasan pelanggan. Kita ukur kemudian dari Profit Impact Customer Retention yang dari jurnal ini tidak dituliskan secara rinci. Namun penelitian ini mengimplikasikan bahwa dengan meningkatkan kepuasan pelanggan melalui inisiatif hijau, perusahaan dapat meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan yang pada gilirannya dapat berkontribusi jangka panjang pada profitabilitas. Kemudian kita analisis selanjutnya dari value-based strategy. Jurnal ini menunjukkan bahwa perusahaan harus menawarkan nilai kepada pelanggan melalui produk layanan dan berkelanjutan serta ramah lingkungan. Kemudian value creation-nya, jurnal ini menyoroti bahwa inisiatif hijau tadi menciptakan nilai bagi pelanggan yang sadar akan kesehatan dan lingkungan. Need-based segmentation-nya berfokus pada segmen pasar yang sadar kesehatan dan lingkungan. Serta terakhir strategic marketing planning, jurnal ini mengimplikasikan bahwa perusahaan harus memasukkan inisiatif hijau ke dalam perencanaan pemasaran strategis mereka untuk menarik dan memperhatikan serta mempertahankan pelanggan yang sadar kesehatan dan lingkungan. Oke, kita masuk ke jurnal yang kelima, yaitu Journal of Consumer Science dengan judul The Role of Health Consciousness and Trust on Gen Y and Gen Z, Intention to Purchase Functional Beverage. Penulisnya Firya Fadila Fatin, Adila Sosyanika, Fatia Aldi Amalia, dan Rafiati Kania. Tahun terbitnya 2023. Jadi penelitian ini bertujuan untuk mengetahui niat beli minuman fungsional pada generasi milenial dan Z dengan fokus pada kesadaran kesehatan dan kepercayaan sebagai faktor kunci yang mempengaruhi. Penelitian ini dilakukan di wilayah Jawa Barat dengan melibatkan 406 responden yang dipilih menggunakan purposive sampling. Data dikumpulkan melalui kuesioner online dan dianalisis menggunakan Smart PLS 3.0. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa adanya hubungan yang signifikan antara kesadaran kesehatan, kepercayaan, dan niat beli. Kemudian kita analisis langsung saja kepada teorinya. Teori yang digunakan adalah TPB atau Theory Planet of Behavior, yang meskipun secara tidak disebutkan secara eksplisit di sini, tetapi TPB ini dan dua faktor tambahan, yaitu kesadaran kesehatan dan kepercayaan, itu secara substansial mempengaruhi niat beli minuman fungsional. Kemudian kita masuk ke dalam identifikasi aspek pemasaran. Pemasaran berbasis pasar atau market-based marketing. Penelitian ini menyoroti pentingnya memahami preferensi generasi milenial dan generasi Z terhadap minuman dengan tujuan memberikan wawasan kepada produsen minuman untuk menargetkan segmen konsumen yang lebih baik. Karena ada beberapa kutipan dari jurnal bahwa studi ini dilakukan untuk mendapatkan wawasan baru bagi produsen minuman fungsional, memungkinkan mereka secara efektif menargetkan konsumen dan dengan menekankan preferensi mereka terhadap kesadaran kesehatan. Kemudian customer focus organization-nya, studi ini secara implisit mendukung pendekatan yang berpusat pada pelanggan dengan menekankan pentingnya kesadaran kesehatan, kepercayaan konsumen dalam mempengaruhi niat pembelian. Sebenarnya customer satisfaction tidak secara langsung diukur dalam jurnal ini, namun dapat disimpulkan bahwa niat beli yang tinggi didorong oleh kesadaran kesehatan dan kepercayaan dapat menyebabkan kepuasan pelanggan yang pada akhirnya namun memiliki implikasi terkait, yaitu membangun kepercayaan dan memenuhi masalah kesehatan penting untuk menciptakan pelanggan yang puas.
Selanjutnya diurut dengan competitive position, artikel ini mengakui bahwa minuman fungsional bersaing dengan minuman manis yang sudah mapan. Disarankan bahwa minuman fungsional dapat memperoleh keunggulan kompetitif dengan melayani konsumen yang sadar kesehatan dan membangun kepercayaan. Selanjutnya, source of advantage atau potensi sumber keunggulan untuk minuman fungsional. Yang pertama, menarik bagi konsumen yang sadar kesehatan. Kedua, membangun kepercayaan pada kemanjuran dan keamanan bahan fungsional. Dan yang ketiga, memanfaatkan bonus demografi di Indonesia, terutama karena populasi generasi milenial dan Z ini yang besar. Kemudian, memformulasikan product positioning strategi, menyarankan bahwa untuk memposisikan minuman fungsional sebagai alternatif yang lebih sehat daripada minuman manis dengan menargetkan konsumennya tadi yang sadar akan kesehatan. Branding strateginya adalah membangun kepercayaan untuk minuman fungsional tadi melalui transparansi dalam bahan, sertifikasi, dan dukungan dari sumber terpercaya. Kemudian kita nilai dari value based strateginya. Strategi berbasis nilai akan melibatkan penyorotan manfaat kesehatan dan bahan fungsional dari minuman. Value creation-nya ada dua, yakni manfaat kesehatannya dan mengatasi masalah kesehatan. Kemudian dilihat dari segmentasi berbasis kebutuhan. Studi ini berfokus pada segmentasi pasar berdasarkan kesadaran kesehatan, menargetkan konsumen generasi Y dan Z yang lebih sadar akan kesehatan dan kebugaran. Dan strategi marketing planningnya, studi ini menunjukkan bahwa produsen perlu mengembangkan rencana pemasaran yang selaras dengan preferensi konsumen dan untuk kesehatan serta kepercayaan. Nah, itu saja artikel atau jurnal yang saya review pada kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, serta mohon maaf apabila ada kesalahan baik secara pengucapan atau apa yang saya sampaikan tadi isinya ada yang kurang berkenan. Terima kasih.